Halo semua, kembali lagi bersama saya Vicky Rana. Hari ini, tim Roda Kemudi sedang berada di Ancol untuk mereview sebuah mobil dari negeri tirai bambu, yaitu adalah sebuah Wuling Almas 7-seater tipe eksklusif. Buka jendela. Jadi 102,2 FM. Maaf, bisa diulang? Di bagian depan, dia memang memperlihatkan sosok tegasnya dengan garis-garis yang lebih tajam dari depan sampai ke samping dan belakang, sehingga memang mempertegas lagi sosok SUV dari sebuah Wuling Almas ini. Di bagian logo, kebetulan di sini sudah diubah ya, sudah ditempelkan dengan cutting stiker berwarna abu-abu sehingga lebih monokrom kesannya ya, apalagi di sini bodi mobilnya warna putih. Di bagian bawahnya sendiri, dia sudah ada kamera karena mobil ini menggunakan kamera 360 untuk fitur keselamatannya. Kameranya ada di depan, di bawah spion, sampai di bagian belakang. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir di bagian depan dan belakang sehingga lebih aman lagi ketika parkir atau sedang dekat dengan kendaraan lain di depan. Dari bagian lampunya, dia menggunakan DRL, sudah menggunakan bohlamnya adalah LED, ya. Begitu juga dengan headlightnya di sini. Headlight dia sudah menggunakan proyektor LED headlamp. Dengan kalau fog lampnya sendiri masih standar ya, menggunakan bohlam halogen sesuai dengan fungsinya menembus kabut, sehingga saya rasa untuk halogen lebih tepat untuk menembus kabut maupun hujan deras ya kalau di Indonesia. Di bagian samping kita lihat peleknya di sini menggunakan pelek 17 inch dengan nuansa two tone ya, hitam dengan silver, dengan balutan roda adalah GT Radial tipe Savero SUV. Ukurannya kita lihat di sini 215 60 R17. Yang kalau saya perhatikan dan mungkin teman-teman juga bisa lihat di sini, memang kurang besar ya, jadi terlihat kurang gagah kalau kita bandingkan dengan keseluruhan dari desain bodi Wuling Almas ini. Mungkin untuk teman-teman yang senang modif bisa dinaikkan menjadi 18 inch atau bahkan 19 inch dengan profil ban yang masih cukup tebal, saya rasa masih masuk. Lalu di spionnya sendiri dia sudah menggunakan lampu sen, lampu sennya di sini sudah menggunakan LED, dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, di bawahnya sudah ada kamera untuk kamera 360. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan roof rail sehingga mempermudah ketika untuk Anda yang senang membawa barang di atap ya, tinggal ditambahkan crossbar, tambahkan roof box, atau mungkin yang senang sepedahan bisa tambahkan bike rack juga, silakan. Lalu di bagian belakangnya seperti apa? Desain secara keseluruhan di belakang ini mempertegas kesan SUV-nya juga yang sangat menyatu dengan bagian depan dan sampingnya. Di bagian bawah sendiri dia sudah menggunakan bumper dengan desain terbaru untuk Wuling Almas ini. Sedangkan untuk pencahayaan, untuk lampu rem dan lampu senja dia menggunakan bohlam halogen, sedangkan lampu sennya dia menggunakan bohlam LED. Menariknya, ketika kita buka bagasinya, maka fungsi dari lampu sen dan lampu senjanya tadi akan berubah ke bagian bawah. Ini menarik ya, dan cukup unik untuk sebuah mobil SUV seperti Almas ini. Kemudian untuk bagasinya, memang kita tidak bisa berharap banyak dengan 7-seater seperti Wuling Almas tipe ini. Pasti dia tidak akan banyak memuat untuk bagasinya. Makanya memang sudah dilengkapi dengan roof rail di atas sehingga bisa dengan mudah menambah kapasitas bagasinya di roof box. Kemudian sekarang saya akan coba seperti apa rasanya duduk di baris kedua dan ketiga dari Wuling Almas ini. Memasuki baris kedua dari Wuling Almas 7-seater ini, saya rasa nyaman karena memang legroom saya nih, walaupun ini posisi slidernya paling depan dan posisi driver ini sudah posisi saya dengan tinggi 174 cm, tapi masih ada jarak ya, apalagi kalau kita mundurkan kalau nggak ada orang di belakang. Maksimal adalah sejauh ini sehingga sangat nyaman dan headroomnya pun masih cukup aman sekitar 3 jari. Dengan recliningnya
ini bisa rebah sampai dengan mungkin sekitar 45 derajat ada ya ini ya. Seperti biasa sudah ada center armrest dengan dua buah cup holder, AC di tengah, dan juga sudah ada USB port untuk power outlet. Di bawahnya lagi sudah ada konsol. Di atas sudah ada lampu. Kemudian untuk menambah kenyamanan dia sudah ada 4 buah speaker, 2 di kanan dan 2 di kiri dengan menggunakan speaker Infinity dari Harman. Jadi memang di baris kedua ini bisa dikatakan nyaman ya. Bagaimana dengan baris ketiganya? Duduk di baris ketiga dari Wuling Almas 7-seater ini, saya merasakan cukup sempit ya. Walaupun ini posisi baris kedua sebetulnya sudah saya majukan maksimal, tapi memang sepertinya mobil ini lebih diperuntukkan baris ketiganya untuk anak kecil atau anak-anak dengan tinggi 150 cm atau ke bawah. Dan kalau menurut saya pribadi, mungkin daripada disebut 7-seater, memang lebih cocok disebutkan 5+2 atau 5+2 seperti yang dilakukan oleh CR-V 7-seaternya. Tapi di sini juga masih cukup banyak keunggulan dari Wuling Almas ini. Misalnya, outlet AC di baris ketiga tetap ada dan pengaturannya tetap ada dari baris ketiga ini sendiri. Sedangkan di sebelah kanan dia sudah ada outlet power untuk USB sehingga bisa charging di belakang. Dan pastinya di sisi kanan dan kiri dia juga tetap dilengkapi dengan cup holder sehingga baris belakang juga baris ketiga tetap bisa menampung gelas ataupun botol di belakang. Sekarang saya akan mencoba untuk melihat apa saja yang dia miliki di baris pertama atau di driver position, mulai dari posisinya sampai dengan head unitnya, karena head unitnya ini juga menjadi sebuah command center dengan menggunakan WIN, atau kalau kita mau sebut dengan Hello Wuling. Halo. Langsung dia nyamber. Kita lihat sama-sama. Ada sebuah fitur yang cukup banyak ditanyakan teman-teman, betul nggak sih kalau jendelanya itu bisa dikomen dari luar? Sekarang kita buktikan. Tutup jendela. Oke, menutup jendela pengemudi. Oke, membuka jendela pengemudi. Dan ternyata bisa. Ini berarti teman-teman tetap harus berhati-hati ketika ada orang iseng. Kalau sudah ada yang memberikan komen buka jendela, berarti Anda harus standby untuk menutupnya kembali. Memasuki kabin di bagian driver ini, saya merasa memang rasanya ini Captiva banget ya. Karena memang platformnya sama kebetulan. Material joknya sudah menggunakan kulit sintetis, sedangkan pada bagian driver dia menggunakan electric seat. Kita lihat dari bagian setir. Di setirnya cukup unik karena sebelah kanan yang biasanya biasa digunakan untuk cruise control, dia digunakan untuk audio control, termasuk source dan voice command-nya. Sedangkan di sebelah kiri baru digunakan untuk cruise control dan pengaturan untuk MID. Di mana MID-nya ini juga menarik kalau menurut saya pribadi karena dia memiliki beberapa opsi tampilan dan beberapa informasi seperti informasi perjalanan, kemudian ada setting untuk warning message, fatigue driving yang bisa kita atur. Dia akan memberi peringatan pada berapa jam setelah kita menyetir dan juga ada display language-nya di sini juga tersedia. Sedangkan yang ketiga di sini untuk pengaturan audio dan yang keempat adalah untuk teleponi ketika telepon terkonek dengan Bluetooth-nya. Di bagian sebelah kanannya sendiri, dia sudah dilengkapi dengan kamera 360, terus untuk terang dan redupnya dari speedometer atau instrument cluster, tinggi rendah dari headlamp, dan juga untuk pengaturan spion dan melipat atau membuka dari spion tersebut. Secara interior keseluruhan sendiri, saya melihat tidak terlalu banyak soft touch panel di sini seperti yang ada hanya seperti di door trim untuk armrest, di armrest tengah, kemudian di atas sini di door trim tidak, di atas sini sudah, tapi di tengah sini dia masih sangat plastik. Ya. Dan ada beberapa detail yang kalau saya perhatikan memang kurang rapi. Saya nggak tahu apakah di unit ini saja atau di unit yang lain juga ada. Seperti di sini dia terlihat jahitan atau potongan yang kurang rapi ya di sela-sela atau di ujung-ujungnya. Halo Wuling. Halo. Atur frekuensi radio menjadi 102,2
FM. Maaf, bisa diulang? Atur frekuensi radio menjadi 102,2 FM. Oke, menyetel ke 102,20 FM. Berhasil. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Memang untuk fitur Halo Wuling-nya sendiri, kalau kita ingin memberikan komen atau memberikan perintah kepada head unit atau command center-nya, pelafalan memang harus sesuai dan temponya harus agak diperlambat. Tapi anyway, ini sangat menarik, tetap sangat menarik karena belum banyak fitur yang mobil yang memiliki fitur ini di unitnya. Nah, sekarang kita akan lihat secara keseluruhan dari head unit ini sendiri. Dia bisa digunakan seperti biasa ya untuk USB. Kemudian untuk radio, dia juga ada yang namanya Wuling Link. Tapi ini khusus untuk Android, untuk operating systemnya, dan dia harus mengkoneksikan kabel plus Bluetooth secara bersamaan. Jadi kedua-duanya harus connect Bluetooth dan kabel baru bisa digunakan. Sedangkan teleponi juga tanpa kabel kita bisa menggunakan Bluetooth. Kita lihat pengaturannya, di sini cukup banyak ya, ada Bluetooth equalizer, volume, tampilan, bahasa, dan waktu. Ya, serta masih banyak lagi ke bawahnya. Sekarang kita lihat untuk pengaturan AC. Pengaturan AC full digital. Di bawahnya memang sudah ada tombol AC, tapi ini hanya untuk menyalakan dan mematikan AC tersebut. Sedangkan kontrol mematikan AC. Oke, dia langsung nyamber lagi ya, mematikan AC secara otomatis. Nyalakan AC. Nah, dia akan secara otomatis juga menyalakan pada mode auto di sini. Untuk faktor kenyamanan, Wuling tipe eksklusif 5-seater maupun 7-seater, dia juga sudah dilengkapi dengan 9 buah speaker dari Harman, yaitu Infinity, dan juga dilengkapi dengan ini, adaptive volume, atau dia kekerasan suaranya akan menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan atau noise yang dia terima, sehingga memang lebih nyaman untuk audio sistemnya. Dan juga untuk Wuling Almaz eksklusif ini juga dia untuk kekedapan suaranya diklaim lebih baik dibandingkan kompetitor yang sejenis. Wuling Almaz tipe eksklusif ini juga dilengkapi dengan panoramic sunroof yang bukaan sunroofnya cukup besar, yaitu sampai dengan bagian belakang baris pertama. Di bagian bawah sini dia sudah ada 3 input untuk power, auxiliary, dan USB untuk ke head unit. Sedangkan tuas persneling dibalut dengan semi kulit dengan tombol eco mode untuk pengendaraan, dan mobil ini sendiri karena memang dia sudah menggunakan CVT, dia bisa menggunakan manual mode dengan 8 percepatan, walaupun sayangnya dia belum dilengkapi dengan pedal shift supaya rasa lebih sporty. Sedangkan di bagian bawahnya lagi di sini sudah ada tombol untuk electric parking brake, auto vehicle hold yang cukup premium ya, tombol lock dan unlock untuk pintu, asistensi untuk parkir, dan tombol on atau off untuk AC di bagian belakang. Sedangkan di bawah armrest tengah sini dia juga sudah dilengkapi dengan 1 power outlet. Sehingga memang kalau saya lihat dari bagian depan sampai bagian belakang atau baris ketiga, mobil ini sangat diperkaya dengan cukup banyak power outlet ya, sehingga nggak perlu berebut kalau charging dalam mobil. Sekarang saya akan melihat dari sisi mesinnya, seperti apa ruang mesinnya, apa saja yang dimiliki dia, dan safety-nya seperti apa, kita lihat sama-sama. Di ruang mesinnya sendiri, dia sudah dibekali dengan mesin 1500 cc turbo yang diklaim menghasilkan 140 PS dan torsinya sebesar 250 Nm, yang termasuk terbesar di kelasnya juga ya, yang saya ketahui 1500 cc turbo yang sama 250 Nm itu adalah MG HS ya, yang sama-sama turbo juga. Sedangkan untuk transmisinya seperti yang saya sampaikan tadi, dia menggunakan CVT dengan manual mode-nya adalah 8 percepatan yang bisa diatur dari tuas persneling. Untuk fitur safety-nya, dia menggunakan ABS, EBD, dan EBA serta beberapa fitur lainnya yang memang ditujukan untuk meningkatkan keselamatan dari pengendara dan pengemudi Wuling Almaz 7-seater ini. Seperti apa rasa berkendaranya, saya akan coba sekarang. Berkendara bersama Wuling Almaz eksklusif ini, bantingannya terasa cukup nyaman ya, walaupun dia sebuah SUV,
dengan setir yang cukup ringan pada kecepatan rendah, dan dia memiliki ground clearance 230 mm yang merupakan tertinggi di kelasnya. Berarti kalau kita bawa ke jalan yang cukup buruk sekalipun, ini bisa lebih aman. Dengan mesin 1500 cc turbo dan transmisi CVT, plus beratnya sekitar 1,5 ton, memang akselerasi dari Wuling Almaz eksklusif ini kurang terasa responsif ya. Apalagi kalau saya bandingkan dengan MG HS ataupun yang terdekat dengannya yaitu adalah CR-V 1.5 Turbo. Meskipun memang Wuling Almaz ini bukan mobil untuk performa tinggi, tapi dia menawarkan kenyamanan dan fitur-fitur yang berlimpah di dalamnya. Dengan harga sekitar 340 jutaan untuk on the road ke Jakarta, saya rasa Wuling Almaz 7-seater eksklusif ini bisa menjadi salah satu pilihan terutama untuk Anda yang mengutamakan kenyamanan dan fitur yang berlimpah dari sebuah SUV seperti Almaz ini. Sekian dulu review dari kami. Jangan lupa klik subscribe, share ke teman-teman Anda yang membutuhkan, dan tinggalkan komentar apabila ada yang ingin Anda sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.